warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Revana Windriani, usia 14 tahun, dari kelas 3 SMP. Nah, teman-teman semuanya, kali ini aku mau ngejelasin gimana sih perjalanan aku selama ke Bandung. Sebelumnya udah ada yang tahu belum nih, kereta cepat Wush itu adalah kereta pertama di Asia Tenggara milik Indonesia. Nah, kecepatannya itu bisa sampai 350 km per jam atau setara 40 menit nih kalau kita naik dari stasiun Jakarta dan turun di Bandung. Pemandangan selama aku naik kereta cepat Wush itu banyak banget karena kereta cepat Wush ini jalannya sangat cepat. Jadi yang aku lihat hanya sekejap-sekejap. Yang aku lihat ada perkotaan, ada sawah-sawah, dan yang paling spesial adalah jembatan Ciwidey yang terlihat panjang. Tentu aja untuk gerbongnya sendiri di kereta cepat Wush ini memiliki 8 rangkaian gerbong. Semuanya udah pada tahu belum nih selama kita naik kereta cepat Wush ada berapa sih stasiun yang kita lewati? Nah, stasiun yang kita lewati itu ada 4. Yang pertama ada di Jakarta, yaitu stasiun Halim. Yang kedua ada stasiun Karawang. Yang ketiga ada stasiun Padalarang. Yang keempat ada stasiun Tegaluar. Nah, kebetulan waktu itu aku dan teman-teman semuanya serta Miss itu turunnya di stasiun Padalarang. Dilanjut oleh kereta feeder atau kereta penghubung untuk menuju stasiun Bandung. Gitu deh. Setelah selesai menaiki kereta cepat Wush dan kereta feeder, destinasi pertama kita adalah Gedung Sate. Kalian udah ada yang pernah belum ke Gedung Sate? Nah, kalau belum, coba simak baik-baik ya penjelasan kali ini. Nah, kalian tahu gak ya, kenapa sih Gedung Sate ini disebut sebagai Gedung Sate? Sini aku jelasin. Gedung sate ini disebut gedung sate karena adanya ornamen tusuk sate di atas menara utama bangunan. Nah, gedung sate sekarang fungsi utamanya sebagai kantor Gubernur Jawa Barat dan pusat administrasi pemerintahan provinsi. Gedung sate dibuat dari tahun 1920 hingga 1924 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedung sate ini menghabiskan biaya pembangunan sebesar 6 juta gulden atau setara 460 miliar rupiah. Bayangin uang segitu banyak untuk membangun gedung sate ini. Makna ornamen tusuk sate yang terkenal di puncaknya adalah melambangkan 6 juta gulden, yaitu biaya total pembangunan gedung pada masa itu. Arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah. Destinasi kedua setelah dari Gedung Sate, kita berada di Museum Geologi Bandung. Museum ini menyimpan ribuan koleksi benda geologi. Museum ini dibagi menjadi beberapa ruangan, antara lain Ruang Geologi Indonesia, Ruang Sejarah Kehidupan, koleksi fosil, terutama fosil manusia purba, manusia Jawa, koleksi batuan, mineral, dan sumber daya alam, diorama gunung berapi, replika tulang belulang gajah purba.
Kesan saat masuk, banyak pengunjung merasa terpukau dengan arsitektur klasik bangunan dan merasa seperti sedang kembali ke masa lalu melihat banyaknya bukti-bukti sejarah bumi. Hal yang paling berkesan adalah seringkali koleksi dinosaurus atau replika tulang gajah purba yang besar menjadi pusat perhatian. Selain itu, informasi mengenai pembentukan bumi dan sejarah geologi Indonesia sangat mengesankan. Beberapa video ini adalah salah satu contohnya. Destinasi selanjutnya, kita menuju Institut Teknologi Bandung yang sering dikenal dengan singkatan ITB, salah satu kampus teknik terbaik di Indonesia. Hal yang paling berkesan adalah arsitektur khas bangunan kampus yang menggabungkan gaya Indonesia Eropa dengan elemen tradisional Indonesia. Lingkungan yang asri dan terasa akademis juga sering membuat terkesan. Berikut adalah beberapa contoh fakultasnya. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Sekolah Farmasi, dan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Nah, itu dia teman-teman, berbagai jurusan-jurusan yang ada di Institut Teknologi Bandung. Kebetulan nanti insya Allah kalau aku udah dewasa, aku pengen banget jadi perawat. Cocok nih untuk masuk jurusan farmasi yang ada di ITB ini. Gitu deh. Alasan memilih jurusan farmasi karena ingin mendalami dan berfokus pada kesehatan juga ilmu pengetahuan. Nah, farmasi ini nggak cuma kerja di apotek aja, tapi di klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Sayang banget nih videonya harus berakhir sampai di sini. Ke Bandung naik kereta api. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.